Bintang Timnas Indonesia U23 jadi rebutan klub asing. Ratnar Oratmangun bangkit dari penyakit misterius. Peta persaingan Piala AFF U23 2025. Pemain keturunan yang berpeluang besar susul Mauro Zilstra jalani naturalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Peta persaingan AFF U23 tahun 2025. Pemain keturunan yang berpeluang susul Mauro Zilstra untuk dinaturalisasi, dan selanjutnya Ratnar Oratmangun bangkit dari penyakit misterius. Semoga cepat sembuh ya. Dan yang terakhir, bintang timnas U23 jadi rebutan klub asing. Coba kita saksikan bersama ya. Setelah sempat absen digelar tahun lalu, Piala AFF U23 kini kembali hadir untuk edisi 2025. Dalam sejarahnya, Timnas Indonesia U23 termasuk sebagai salah satu tim yang pernah meraih gelar juara, tepatnya pada edisi 2019. Adapun pada edisi terakhir, Garuda Muda menjadi runner-up pada 2023. Sementara itu, Vietnam menjadi tim langganan juara karena jadi satu-satunya yang pernah dua kali mengangkat trofi, yakni pada 2022 dan 2023. Adapun satu gelar lainnya didapatkan oleh Thailand pada Piala AFF U23 edisi 2005. Format kompetisi yang digunakan Piala AFF U23 2025 ini tidak akan jauh berbeda dengan edisi terakhir. Sebab jumlah peserta untuk kejuaraan ini sama-sama melibatkan 10 negara. Berbeda dengan edisi 2022 yang diikuti 9 tim, serta edisi 2019 yang diikuti 8 kontestan. Apabila melihat rekam jejak masing-masing peserta di kejuaraan ini, 4 peserta yang paling berpeluang untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 ialah Indonesia, Malaysia, Thailand, serta Vietnam. Status tuan rumah menjadi keuntungan tersendiri skuad Garuda Muda. Sementara itu, Vietnam belakangan telah konsisten untuk meraih gelar juara di Piala AFF U23. Adapun Thailand sebagai negara terkuat di ASEAN sekaligus jawara pertama kejuaraan ini punya kans untuk kembali naik ke podium setelah sekian lama hanya mentok jadi runner-up, yakni pada edisi 2019 dan 2022. Sementara itu, Malaysia kali ini datang dengan ambisi baru. Sebab dari 4 partisipasi sebelumnya, mereka paling mentok hanya berhasil menduduki peringkat keempat, yakni pada tahun 2005 dan 2023. Secara jadwal, skuad Garuda Muda memang tampak mendapatkan keuntungan karena terdapat peningkatan grafik kekuatan lawan. Pada laga perdana misalnya, Indonesia akan menghadapi laga pemanasan melawan Brunei Darussalam. Baru setelah itu, Arkan Fikri dan kolega menghadapi Filipina yang secara kualitas lebih baik. Dan duel paling menentukan melawan Malaysia tersaji pada partai pamungkas grup A. Jadwal seperti ini harus dimaksimalkan. 1. Lauren Ulrich. Lauren Ulrich merupakan gelandang tengah yang kini bermain untuk FC Magdeburg di kasta kedua Liga Jerman. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek pihak ayah yang berasal dari Surabaya. Ulrich dinilai sebagai calon suksesor Tom Hai yang kini memasuki usia 30 tahun. Meski posisi aslinya lebih menyerang dibandingkan Hai yang bertahan, kemampuan Ulrich mengatur ritme permainan bisa menambah variasi taktik Garuda. 2. Miliano Jonathans. Masalah utama timnas Indonesia selama ini adalah ketajaman lini serang. Meski kehadiran Oli Romney mampu memperbaiki produktivitas gol, Clifford dinilai masih mencari sosok winger eksplosif. Salah satu kandidat yang tengah dilirik adalah Miliano Jonathans, pemain FC Utrecht. Ia memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayah yang berasal dari Depok. Miliano dikenal memiliki kecepatan dan kelincahan, dua atribut yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk menebus pertahanan lawan. 3. Tristan Goijer. Tristan Goijer merupakan bek muda hasil binaan Akademi Ajax Amsterdam. Ia pernah dilatih langsung oleh Simon Tahamata, kepala pemandu bakat Timnas Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Pemain Ajax U21 ini memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ibunya yang berasal dari Maluku. Dengan usianya yang masih 20 tahun, Goijer berpotensi besar menjadi investasi jangka panjang Timnas Indonesia di lini belakang.
Bro Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun mulai terlihat dalam sesi latihan LCV Dendar menjelang musim kompetisi Jupiler Pro League Liga 1 Belgia 2025-2026. Hal itu menandakan bahwa Ragnar dalam progres pemulihan yang baik dari penyakit misteriusnya. Sebelumnya, pemain berposisi winger ini terkena sebuah infeksi yang memaksanya istirahat total dari dunia sepak bola. Ragnar sendiri mulai absen memperkuat LCV Dendar sejak akhir Maret 2025 lalu. Walhasil, pemain 27 tahun hanya mengantongi 21 caps dari 39 kesempatan di seluruh kompetisi. Sementara saat bersama Timnas Indonesia, Ragnar melewatkan panggilan pelatih Patrick Kluivert dalam agenda bulan Juni 2025. Kendati begitu, Wak Haji tak ketinggalan memberikan dukungan ketika meraih kemenangan 1-0 atas China dan digulung Jepang dengan skor 6-0. Timnas Indonesia pun menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 melalui ronde 4 kualifikasi Oktober mendatang. Undian grup ronde 4 dijadwalkan pada 17 Juli 2 pekan ke depan. Sejalan dengan itu, perjuangan Timnas Indonesia ke depan mendapat kabar baik soal kepulihan Ragnar Oratmangun. Pemain berdarah Maluku itu telah terlihat dalam sesi latihan Dendar untuk persiapan musim 2025-2026. Postingan Instagram FC Dendar menerangkan keberadaan pemain 27 tahun tersebut di sesi latihan tim secara terbuka. Diprediksi, Ragnar masih perlu menjalani beberapa tahap latihan lagi sebelum bisa kembali bermain. Dilansir laman Dendar, Ragnar masih menjalani pemulihan dalam pertandingan uji coba melawan Leuskens Stenalven yang berakhir skor kemenangan 12-0. Kabar membanggakan datang dari bintang Timnas Indonesia U23 Victor Detan yang mulai menjadi daya tarik tersendiri bagi klub luar negeri. Seperti yang diketahui, Victor Detan merupakan salah satu permata PSM Makassar. Pada musim 2024-2025, pemain berusia 20 tahun itu tampil gemilang di Liga 1 dan ASEAN Club Championship bersama Juku Eja. Ia mencatatkan 31 penampilan dengan torehan 3 gol dan 4 assist. Penampilan impresif ini membuat sejumlah klub baik dari dalam maupun luar negeri tertarik merekrut pemain berdarah Indonesia karena data tersebut. Kontrak Victor Detan bersama PSM Makassar sebenarnya masih berlaku hingga 2026. Namun, beberapa klub dari Liga 1 serta dari Malaysia, Singapura, dan Thailand dikabarkan serius ingin memboyong pemilik nomor punggung 7 PSM ini. Pengamat sepak bola Imran Amirullah menyarankan PSM Makassar berpikir dengan matang bila berniat melepas Victor. Ia menilai Victor adalah tumpuan tim musim lalu, sehingga jika dilepas, klub harus menyiapkan pengganti sepadan. Di sisi lain, PSM Makassar juga berpeluang mendapat keuntungan dari penjualan pemain asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, karena klub peminat harus menebus sisa nilai kontraknya. Imron juga menyarankan jika Victor Detan dilepas, sebaiknya ke klub luar negeri. Menurutnya, usia Victor yang masih muda membuat peluang berkembangnya masih besar. Ia menilai akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi PSM jika bisa berkontribusi melahirkan pemain berkualitas yang menembus level internasional. Imron bahkan menyarankan agar PSM mengikat Victor dengan klausul perjanjian agar jika suatu saat kembali dari luar negeri, Victor tetap memperkuat klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Menurutnya, ini juga yang dilakukan manajemen PSM saat melepas Asnawi Mangko Alam ke klub Korea Selatan.